Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arif Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 054 0176. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tugas dari mata kuliah Teknik Digital, yaitu tentang perancangan Finite State Machine atau FSM. Kebetulan pada proyek kali ini saya menggunakan alat kesehatan yaitu pasien monitor sebagai sistem monitoringnya. Sebelum kita lanjut ke komponen-komponen apa saja atau kondisi-kondisi apa saja yang ada di pasien monitor, kita ke pembahasan latar belakang dan tujuan untuk perancangan finish state mesin ini sendiri. Untuk latar belakangnya seperti ini, perkembangan teknologi di bidang kesehatan menuntut adanya sistem pemantauan pasien yang mampu bekerja secara cepat, akurat, dan andal. Pasien monitoring system digunakan untuk memantau kondisi pasien secara terus-menerus, seperti detak jantung, suhu tubuh, tekanan darah, dan parameter vital lainnya. Dan apabila terjadi perubahan kondisi yang berada di luar batas normal, maka sistem harus dapat memberikan peringatan ataupun alarm agar tenaga medis dapat segera mengambil tindakan. Dan dalam perancangan sistem digital, salah satu metode yang efektif untuk mengatur perpindahan kondisi kerja sistem adalah Finite State Machine atau yang biasa kita sebut dengan FSM. Dan FSM ini sendiri merupakan model logika digital yang bekerja berdasarkan sejumlah keadaan atau state, terus bekerja juga berdasarkan masukan atau input, selanjutnya juga bekerja berdasarkan perpindahan atau transisi, dan yang terakhir berdasarkan keluaran atau output. Jadi dengan menggunakan FSM, setiap perubahan kondisi pasien dapat diterjemahkan ke dalam state tertentu, seperti standby, monitoring, warning, dan alarm. Sehingga sistem bekerja secara terstruktur dan mudah untuk dianalisis. Oke, sekarang kita lanjut ke tujuan perancangan FSM. Untuk tujuannya yaitu untuk menghasilkan sistem yang mampu merespon perubahan kondisi pasien secara otomatis sesuai aturan yang telah ditentukan. Pendekatan ini juga memudahkan proses implementasi pada rangkaian logika digital maupun microcontroller, serta meningkatkan keandalan sistem dalam memberikan informasi kondisi pasien secara real-time. Oleh karena itu, penerapan FSM pada sistem alarm monitoring pasien menjadi solusi yang tepat untuk mendukung keselamatan pasien dan meningkatkan efektivitas kerja tenaga medis. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep dasar FSM. Untuk konsep dasar FSM ini sendiri ada 4 bagian, yaitu yang pertama ada state atau keadaan, terus yang kedua ada input atau kejadian, yang ketiga ada transition atau perpindahan, dan yang keempat ada output atau aksi. Untuk stage ini adalah kondisi sistem saat ini. Jadi misalnya kondisi alat sedang standby, ataupun alat sedang running, ataupun alat sedang eh, mengeluarkan alarm indikator bahaya, itu yang disebut dengan kondisi stage. Terus yang kedua yaitu input. Yaitu input adalah kejadian yang memicu perubahan. Misalnya dengan kita menekan tombol start, menekan tombol stop, ataupun timer yang ada di alat tersebut, itu bisa kita gunakan atau kita katakan sebagai inputnya. Terus yang ketiga, transition. Transition adalah aturan perpindahan dari satu state ke state yang lain. Terus yang terakhir ada output, yaitu aksi sistem. Misalnya lampu indikator menyala, alarm berbunyi, dan di alat-alat teknologi lainnya itu bisa berupa motor langsung aktif. Itu yang dikatakan sebagai outputnya. Sekarang kita ke komponen sistem. Untuk komponen sistemnya yaitu ada input dan output. Dan pada pasien monitor itu ada beberapa input, yaitu yang pertama ini ada tombol start, terus yang kedua ada parameter mendekati batas abnormal. Nah, untuk parameter mendekati batas normal ini kenapa saya gunakan sebagai input? Karena ini yang termasuk tadi yaitu kejadian yang memicu perubahan. Makanya di sini saya ikutkan sebagai inputnya. Terus yang ketiga ada parameter kembali normal, yang keempat parameter melewati batas aman, dan yang kelima tombol reset, dan yang terakhir tombol stop. Sedangkan untuk outputnya yaitu ada 4. Yang pertama kondisi standby, sistem siap digunakan, tapi monitoring belum bisa membaca data pasien. Terus yang kedua ada monitoring atau S1.
itu menampilkan data pasien secara normal. Terus yang ketiga, kondisi warning atau kita biasa sebut dengan S2, itu untuk menampilkan indikator peringatan, untuk menampilkan bahwa hasil pengukuran mendekati batas abnormal, makanya kita menampilkan indikator peringatan sebagai outputnya. Terus yang terakhir ada alarm atau S3, ini untuk menyalakan alarm dan memberi notifikasi kondisi darurat apabila parameter melewati batas aman. Oke, sekarang kita ke state FSM-nya. Ini ada 4 bagian juga, yaitu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, ada S0 untuk standby. Ini berfungsi sebagai sistem aktif, tapi belum melakukan monitoring pasien. Terus ada S1, kondisi aman, yaitu sistem mulai memonitoring dengan kondisi pasien yang secara normal. Terus ada S2 atau warning, ini adalah indikator parameter pasien mulai mendekati batas abnormal, sehingga sistem memberikan peringatan warning. Terus yang terakhir S3 atau alarm, ini adalah indikator parameter pasien telah melewati batas aman sehingga alarm akan aktif. Selanjutnya kita ke diagram transisi. Diagram transisi ini yaitu untuk menentukan kejadian saat ini dan apa ya namanya state saat ini ke state berikutnya dengan menggunakan beberapa input atau kejadian yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti contoh ini ada S0, ini kondisi standby. Apabila kita kasih input start, maka dia akan ke state berikutnya yaitu S1 yang dalam artian kondisi sudah bisa membaca pasien dalam keadaan normal. Terus dari S1 apabila kita kasih input atau kejadian parameter mendekati abnormal, maka state yang awalnya S1 akan berubah menjadi state S2, yaitu kondisi warning. Dan seterusnya ada S2, kondisi warning. Apabila ada input atau kejadian parameter kembali normal, maka kondisi state berikutnya kembali ke S1, yaitu kembali ke kondisi normal. Terus dari state sekarang S2, kita kasih input atau kejadian parameter melewati batas aman, maka state berikutnya yaitu S3, yaitu muncul alarm. Ini yang disebut dengan state berikutnya. Terus yang berikutnya ada state S3, alarm. Jika kita kasih input atau kejadian reset, maka kondisi state berikutnya akan kembali ke S0, yaitu posisi standby. Begitu juga untuk yang terakhir, jika kondisi S1, kondisi normal, kita kasih input kejadian stop, maka akan ke state berikutnya ke S0, yaitu posisi kembali ke posisi standby. Terus lanjut ke state table FSM-nya seperti ini. Untuk S0 atau standby, apabila kita kasih input start, maka next state-nya S1. Dan outputnya apa? Outputnya akan memulai monitoring. Jadi alat yang awalnya standby, apabila kita kasih input start, maka state-nya akan berubah menjadi S1 dan outputnya memulai untuk memonitoring. Selanjutnya, untuk kondisi S1 monitoring, apabila kita kasih parameter mendekati batas normal, kita kasih input ini, maka next state-nya S2. Dan outputnya apa? Outputnya yaitu indikator warning aktif. Karena kita masuk ke state S2. Dari S2, warning, apabila kita kasih input parameter kembali normal, maka state berikutnya adalah S1. Outputnya apa? Berubah apa? Monitoring kembali normal. Selanjutnya, apabila S2 warning, kita kasih input parameter melewati batas aman, maka dia akan langsung ke next state yaitu S3, alarm aktif. Ini outputnya. Dan selanjutnya apabila dari kondisi state sekarang S3 atau alarm, kita kasih input reset, maka akan ke state S0 yaitu kembali ke standby. Sama juga dengan kondisi sekarang S1 saat monitoring, tiba-tiba kita kasih input stop, maka kondisi berikutnya yaitu S0 dengan outputnya yaitu kembali ke standby. Terus untuk diagram state-nya seperti ini. Jadi posisi standby S0 itu kita kasih kejadian atau kita tekan tombol start, maka dia akan ke state berikutnya yaitu S1 monitoring. Nah, dari state S1 ini apabila nanti ada kejadian parameter mendeteksi abnormal, maka dia akan berpindah atau transisi ke S2. Sehingga outputnya apa? Menjadi warning. Dan dari kondisi awal warning ini, S2 ini, apabila kita kasih kejadian parameter kembali normal, maka dia akan kembali atau transisi ke
S1, state S1, kembali ke monitoring awal, monitoring yang normal. Dan apabila dari S2 ini terus ternyata mendapatkan kejadian parameter melewati batas aman, maka dia akan bertransisi ke S3 atau ke alarm ini, sehingga alarmnya berbunyi. Dan dari kondisi S3 atau alarm, jika kita kasih input, kita tekan tombol reset atau kejadian reset, maka dia akan kembali ke standby atau S0. Sama juga dengan kondisi yang ini, saat monitoring S1, apabila kita kasih input stop, maka kondisi akan kembali ke standby atau S0. Oke, mungkin itu untuk diagram state-nya. Oke, yang terakhir kita ke model-model dari FSM. Ini ada dua model, yaitu FSM More dan Melee. Untuk More Machine ini outputnya yaitu cuma tergantung pada state. Sedangkan untuk Melee Machine ini outputnya bisa dari state, kondisi saat itu, ataupun juga dari input. Dan dari kedua model ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk More Machine ini memiliki kelebihan yaitu untuk output lebih stabil, tapi kekurangannya umumnya jumlah state lebih banyak. Tapi dan untuk alat ini, untuk apa? Untuk model ini, More Machine ini itu cocok untuk sistem kontrol yang sangat aman. Sedangkan untuk Melee Machine itu memiliki keunggulan respon lebih cepat dan jumlah state sering lebih sedikit, tetapi perlu desain input yang sangat stabil. Dan untuk alat-alat kesehatan seperti pasien monitor yang tadi saya paparkan, itu lebih baik menggunakan model yang Melee Machine ini. Oke, selanjutnya yang terakhir kita ke kesimpulan. Untuk kesimpulan seperti ini, Finite State Machine atau FSM mengatur alur kerja sistem berdasarkan perubahan kondisi atau state. Terus yang kedua, sistem terdiri dari 4 state atau kondisi yaitu standby, monitoring, warning, dan alarm. Terus untuk perpindahan state dipicu oleh input atau event seperti start, stop, reset, dan perubahan kondisi pasien. Ini ya. Terus yang keempat, setiap state memiliki output yang berbeda sesuai kondisi sistem. Dan yang kelima, state table dan diagram transisi ini sangat mempermudah untuk perancangan dan analisis sistem. Dan yang terakhir, penerapan FSM membuat sistem monitoring pasien lebih terstruktur, otomatis, dan responsif dalam mendeteksi kondisi pasien. Oke, mungkin itu sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.